Episode 101. Dr. Diki melihat tempat bekal itu. Dia sama sekali belum menyentuh tempat bekal itu, hanya melihat dan memandangi tempat bekal yang bergambar Hello Kitty. Seperti anak-anak saja. Gumam Dr. Diki melihat beberapa laporan tentang rumah sakit. Tapi warna merah muda itu membuatnya penasaran. Tanpa ragu, dia mengambil tempat bekal itu dan membukanya secara perlahan. Di dalamnya ada kek marmer seperti yang dimakannya kemarin sore. Ada sebuah catatan kecil yang diletakkan di balik tutup bekal itu. Kemarin yang kamu makan, kek buatanku dengan menik. Dan ini hasil buatanku sendiri. Aku mencoba membuat kek itu sampai yang ke-7 kali. Dan menurutku ini yang paling bagus. Walaupun rasanya sedikit pahit, tapi aku senang karena dapat menyelesaikannya sampai pagi buta. Jika kamu mencicipi kek ini, anggap saja kamu sedang menikmati secangkir kopi. Tapi jika kamu mau membuangnya, silahkan. Tapi jangan buang di rumah sakit. Buanglah di tempat yang jauh. Sorry for everything, Jasmine. Dr. Diki melipat kembali catatan dari istrinya. Dia menyimpan catatan itu di dalam saku celananya. Memandangi kek yang ada di hadapannya. Baiklah, anggap saja aku sedang menikmati secangkir kopi. Gumam Dr. Diki mencicipi kek marmer itu. Tapi dokter itu langsung membuangnya. Ini bukan kopi, tapi obat. Gerutu Dr. Diki dan menutup tempat bekal itu. Melihat ada rasa tidak tega melihat istrinya sedang berjuang untuk membuat kek sampai pagi buta. Tapi mengingat ketidakjujuran yang dilakukan istrinya membuat Dr. Diki kembali marah. Zelin telah mempersiapkan segala keperluannya untuk dibawanya mendaftar di universitas terkenal di negara Eropa. Hari ini adalah jadwal untuk pendaftaran ulang di universitas tersebut, di mana pendaftaran ini untuk mengikuti berbagai tes. Hasil tes yang bagus akan langsung diterima di universitas, tapi hasil yang berada di bawah rata-rata akan gugur dan dapat mengulang tahun depan lagi. Zeli dan Tia menggunakan bis menuju tempat tes tersebut diadakan. Walaupun keluarganya kaya, tapi Zelin tidak ingin menerima fasilitas itu. Dia lebih ingin hidup mandiri dengan cara kos bersama sahabatnya. Lin, kamu mau daftar jurusan apa? Tanya Tia ketika di dalam bis. Bisnis, sahut Zelin singkat. Pasti kamu ingin seperti Kak Ziko, benar kan? Tanya Tia lagi. Iya, kamu benar. Aku bukan terinspirasi seperti Kak Ziko, tapi terinspirasi seperti Kak Zira. Masih muda, tapi bisa menguasai segala bidang. Dan yang aku senang, Kak Zira rendah hati. Zelin berujar dengan penuh antusias. Dia berharap akan seperti Zira nantinya. Mereka sampai di Universitas X. Banyak para peserta yang mengikuti tes tersebut. Selain warga negara itu dan warga negara asing juga mengikuti tes tersebut. Contohnya keduanya ikut serta mengikuti tes. Kedua sahabat itu berbeda ruangan ketika ujian, karena jurusan mereka yang berbeda. Langit terlihat fokus dengan pekerjaannya, sampai-sampai dia lupa jika telah tiba waktu makan siang, dan sadar ketika ruangan sepi dari para staf. Sebaiknya aku mengisi perutku, gumam Langit dan berlalu pergi ke kantin. Badan yang kekar idaman semua pria, dan untuk itu menjadi poin utama bagi kriteria para wanita. Ketika memasuki kantin, semua mata langsung tertuju ke arah Langit. Staf baru, tapi pesonanya mengalahi para petinggi perusahaan. Langit merasa risih karena setiap pergerakannya selalu diperhatikan semua staf. Dia memesan sebungkus roti dan kopi. Langit membawa makanannya ke tempat lain. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Langit duduk di emperan di dekat parkiran. Dia menyantap roti dan kopinya di sana. Ternyata
ternyata bukan hanya dia yang makan di sana. Ada seorang pria yang makan di sana. Pria itu berseragam security. "Kenapa makan di sini?" tanya pria yang bekerja sebagai security. "Di kantin terlalu banyak mata yang melihatku," sahut Langit dan mengunyah rotinya. "Oh, jadi kamu orangnya." Security itu langsung memindahkan duduknya di sebelah Langit sambil membawa bekalnya. Langit heran dengan tingkah pria di sampingnya yang merasa so akrab dengannya. "Kenalkan, aku Bima." Bima mengulurkan tangannya. Langit menyambut uluran tangan pria itu. "Kenapa kamu mengatakan itu?" tanya Langit penasaran sambil memperhatikan wajah pria itu yang menurutnya sangat familiar. Tapi dia lupa kapan dan di mana dia melihat wajah yang hampir mirip dengan Bima. "Para staf selalu membicarakan kamu. Mereka mengidolakan kamu. Kamu artisnya di sini," jelas Bima menikmati nasi bekalnya. "Ah, kamu tidak perlu membesar-besarkan. Aku tidak menginginkan perhatian itu semua. Padahal ada pria keren di sini. Tapi mereka tidak membicarakan kamu," ucap Langit sambil melirik ke Bima. "Aku keren?" Bima tertawa dan menutup tempat bekalnya. "Aku hanya security. Tidak ada yang mau memandang pria sepertiku. Beda dengan kamu. Semua wanita langsung mencari perhatian dari kamu." Bima berujar merendah, karena menurutnya tidak ada yang bisa dibanggakan dari posisinya. "Aku tahu, kamu mengatakan ini karena sudah mempunyai istri, iya kan?" tebak Langit. "Istri?" Bima langsung menggelengkan kepalanya. "Lalu, bekal itu buatan siapa? Ibu kamu?" tanya Langit penasaran. "Aku paham, kamu berpikir aku sudah menikah karena bekal ini. Bekal ini bukan dari istri ataupun ibuku. Aku memasaknya sendiri. Hitung-hitung berhemat," jelas Bima. Langit mulai paham. Dia suka cara hidup sederhana pria di sampingnya. "Aku pikir kamu sudah menikah, karena hanya istri dan ibu yang rajin membuat bekal." Ucapan Langit membuat Bima diam. Dia langsung menundukkan kepalanya. Rasa sedih kembali menghampirinya. Bima teringat kembali sosok Sisil, kekasihnya yang meninggal karena bunuh diri. Dan semua itu menjadi mimpi buruk buatnya. Menyesal akan ucapannya yang kasar ke almarhumah. "Apa aku mengatakan yang salah?" tanya Langit memperhatikan pria di sampingnya terlihat tidak bersemangat seperti sebelumnya. "Tidak ada. Aku hanya teringat almarhum kekasihku," sahut Bima. "Maaf Bim, aku tidak bermaksud mengingatkan kamu akan hal itu," ujar Langit dengan nada bersalah. "Kamu tidak salah, aku yang salah. Terlalu sulit melupakannya. Jika kamu mempunyai seorang kekasih, sayangi dia. Perlakukan dia dengan baik." Ucapan Bima membuat Langit diam. Dia tidak tahu apakah dirinya mempunyai kekasih. "Kok diam, bro?" tanya Bima lagi. "Hubunganku sulit, karena keluarga kami menentang," jelas Langit. "Sesulit apapun, pasti ada jalan keluarnya. Bagaimana perasaan wanita itu ke kamu?" tanya Bima melirik pria di sebelahnya. "Katanya dia menyukaiku, tapi dia menolakku mentah-mentah. Lamaranku tidak digubrisnya, malah aku mendapatkan tamparan darinya," ujar Langit bersedih. "Wow, kenapa sampai segitunya?" tanya Bima bingung. "Itu karena masa laluku yang buruk. Jadi itu menjadi penyebab keluarganya menentangku," jelas Langit. "Memang cinta sulit dimengerti. Tapi kalau aku jadi kamu, aku akan membuktikan kesungguhan cintaku. Dan jika kesungguhan cintaku tidak dihiraukannya, aku yakin karena dia masih menjaga perasaan keluarganya." Langit paham dan menganggukkan kepalanya. "Wanita ada banyak, bro. Jika kalian berjodoh, pasti akan dipertemukan lagi," ucap Bima menggurui. "Kamu juga. Seharusnya kamu melupakan almarhumah, jangan hanya menggurui." Bima tertawa.
Gampang untuknya menggurui seseorang, tapi kenyataannya dia susah untuk melakukannya. Akhirnya kedua pria itu saling bertukar nomor ponsel. Dengan cepat keduanya akrab. Bersambung. Jangan lupa like, subscribe, komen,